Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nanda Erlis, NIM 210590600312. Di sini saya akan membahas tentang materi dari review film The Accountant tentang prosedur audit dan penyelesaian audit internal. Dan materi pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pengenalan tokoh, kemudian yang kedua cerita singkat mengenai film, yang ketiga inti film atau permasalahan dalam film tersebut, kemudian prosedur audit dan pengenalan internal, serta kesimpulannya. Untuk pengenalan tokohnya, tokoh pertama diperankan oleh Christian yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Kemudian ada Dana sebagai seorang akuntan junior yang bekerja di perusahaan Living Robotics. Kemudian ada Ray King yang merupakan agen Treasury Department yang memimpin penyelidikan terhadap keberadaan Christian. Kemudian ada Medina sebagai agen muda yang ditugaskan oleh Ray King untuk menyelidiki keberadaan sang akuntan, yaitu Christian. Kemudian ada Lamar yang merupakan pemimpin Living Robotics. Selain tokoh-tokoh tersebut, terdapat juga beberapa karakter pendukung lainnya seperti Braxton, Justin, Francis, dan Brains. Kemudian cerita singkat mengenai film ini yaitu menceritakan seorang anak autism bernama Christian yang berhasil menjadi seorang tentara sukses hingga suatu ketika Chris harus dimasukkan ke penjara akibat keributan yang ia perbuat di pemakaman ibunya dan secara tidak sengaja membuat ayahnya meninggal. Selama di penjara, Chris berkenalan dengan seorang narapidana yang bernama Francis. Dia adalah seorang akuntan yang harus membengkam di penjara akibat pencucian dana dan penggelapan uang yang ia lakukan. Selama di penjara, Francis kerap mengajarkan Chris mengenai audit. Setelah keluar dari penjara, Chris berhasil menjadi seorang akuntan yang handal seperti Francis. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan atau inti film dari film ini. Proses auditing yang terdapat dalam film ini dimulai ketika Christian memutuskan mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan bernama Living Robotics, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tangan dan kaki palsu. Direktur keuangan perusahaan tersebut menyebutkan bahwa akuntan internal perusahaan mereka menemukan adanya uang perusahaan yang hilang, sehingga Chris meminta catatan keuangan perusahaan selama 15 tahun terakhir terhitung sejak direktur perusahaan tersebut menjabat. Selama audit di sebuah perusahaan teknologi, Chris dan rekannya Dana menemukan keanehan dalam laporan keuangan tersebut. Saat menyelidiki lebih lanjut, keduanya menemukan bahwa ada jutaan dolar yang hilang dari perusahaan tersebut. Singkat cerita, Lamar meminta Christian untuk berhenti menyelidiki pencatatan keuangan perusahaan dengan alasan jika salah satu pegawai di sana dicurigai sebagai dalam penggelapan uang akibat pegawai tersebut ditemukan tewas bunuh diri setelah Chris melakukan pemeriksaan keuangan. Namun sebenarnya pegawai tersebut tidak bunuh diri, melainkan ia dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Keesokan harinya, Chris dan Dana juga menjadi target pembunuhan. Saat mereka mencoba mengungkapkan kebenaran,
di balik pencurian uang tersebut. Namun, aksi pembunuhan tersebut dapat digagalkan oleh Chris. Karena hal tersebut, Chris mulai curiga jika ada seseorang sedang mencoba untuk membunuhnya karena ingin menutupi sesuatu. Christian memperjelas motif dari semua rencana ini adalah guna menutupi penggelapan uang, di mana pernah terjadi penggelapan dana pada sebuah perusahaan dan dana tersebut dikembalikan guna melakukan penggelapan pajak dan permainan saham. Mulanya, Dana mencurigai Rita sebagai dalang dari penggelapan ini. Namun, Rita juga menjadi korban dalam hal ini. Akhirnya, Chris mulai mencurigai Lamar dan dugaan Chris ternyata benar. Kemudian yang keempat ada prosedur audit. Dalam film The Accountant, meskipun tidak menampilkan secara rinci prosedur audit yang terjadi dalam praktik nyata, terdapat beberapa langkah yang dapat diidentifikasi sebagai prosedur audit yang dilakukan oleh tokoh utama yaitu Christian. Berikut langkah-langkah yang dapat diasumsikan sebagai prosedur audit dalam film ini. Yang pertama ada pemeriksaan dokumen keuangan. Kemudian yang kedua analisis data. Kemudian yang ketiga penyelidikan forensik akuntansi. Kemudian ada wawancara dengan pihak terkait, yaitu seperti manajemen, karyawan, atau pegawai lainnya. Kemudian yang kelima ada pengungkapan hasil audit. Nah, laporan ini biasanya disampaikan kepada pihak berwenang atau manajemen perusahaan untuk dijadikan dasar dalam mengambil tindakan selanjutnya. Kemudian yang kelima penyelesaian audit internal. Nah, beberapa ringkasan penyelesaian audit internal yang ada dalam film ini. Yang pertama, identifikasi kecurangan. Christian dan rekannya Dana melakukan audit internal di Living Robotics dan menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan. Mereka menemukan adanya tanda-tanda skema keuangan ilegal, termasuk penggelapan dana dan pemerasan. Kemudian yang kedua, penyelidikan forensik akuntansi. Jika terdapat indikasi kecurangan atau aktivitas ilegal, Chris melakukan penyelidikan forensik akuntansi. Ia melacak aliran dana, menelusuri transaksi yang mencurigakan, dan mencari bukti-bukti mendukung dugaan kecurangan yang dilakukan selama audit. Kemudian yang ketiga ada penyelidikan mendalam. Nah, selama proses audit internal, Chris dan Dana melibatkan diri dalam menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkapkan kebenaran di balik skema keuangan ilegal. Mereka mencari tahu bagaimana penggelapan dana terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana kecurangan itu terkait dengan aktivitas perusahaan. Kemudian yang keempat ada konfrontasi dengan pihak berwenang. Chris menghadapi Lamar, yaitu pemimpin Living Robotics, dan dengan membawa bukti-bukti kejahatan ke pihak berwenang. Konfrontasi ini melibatkan perjuangan fisik dan taktik cerdas dalam menghadapi Lamar dan orang-orang yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Kemudian yang kelima, akhir dari skema ilegal ini yaitu melalui upaya Chris. Kecurangan keuangan dalam Living Robotics terungkap dan skema ilegal itu diakhiri. Pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindak para pelaku dan memulihkan integritas perusahaan. Dalam film ini, penyelesaian audit internal lebih fokus pada pengungkapan kecurangan dan menghadapi konsekuensi dari kegiatan ilegal yang terjadi. Meskipun tidak menampilkan secara rinci proses audit internal yang terjadi dalam praktik nyata, film ini menggambarkan upaya Chris dalam mengungkapkan dan mengatasi masalah keuangan yang terjadi di Living Robotics. Kesimpulannya, terdapat aktivitas pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik dari perusahaan Living Robotics yang mana
menyatakan jika kecurangan atau fraud perusahaan bahkan dapat dilakukan oleh pemilik atau petinggi perusahaan guna memenuhi kepentingan pribadi, seperti contoh untuk menghindari pajak perusahaan dan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Sebagai seorang audit internal, memang seharusnya melakukan pelaporan apabila ditemukan kejanggalan keuangan pada sebuah perusahaan, dan sebagai audit eksternal harus bersikap independen dan tidak memihak, sehingga apabila akan dilakukannya pelaporan maka sifatnya sambaran dan apa adanya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.